to serve when others stay still, to care when it's easier to turn away, to believe again even after the fall. Standing tall is not about being perfect. It's about being planted in grace, in truth, in Christ. Your strength is not your own. It comes from the one who fights for you. The battle is not yours. It belongs to the Lord. You don't fight people. You fight lies, fear, shame, and doubt. And you don't fight alone. Therefore, my dear brothers and sisters, stand firm. Let nothing move you. Always give yourselves fully to the work of the Lord, because you know that your labor in the Lord is not in vain. So when shame whispers, stand tall. When fear surrounds, stand tall. When strength runs out, stand tall. Not in pride, not in striving, but in truth, in grace, in Christ. You were made to stand. Hari ini di bulan yang sama kita akan belajar tema yaitu stand tall, berdiri dengan tegak, ya. Dan minggu lalu kita membahas mengenai apa? Masih ada yang ingat gak? Menurut saya Bridge. The bridge, thank you. The bridge, kita membangun jembatan untuk satu sama lain. Terima kasih juga untuk para volunteers yang dari kemarin, ya, dari hari Sabtu sudah mempersiapkan makanan. Ya, ada yang nyebutin, saya baru nyadar loh, nyebutin toge itu ternyata berat juga, ya. Saya baru nyadar sampai give up loh si Ray. Ternyata buntutnya itu dicopot tuh. Saya lihat gambarnya itu spasi gede. Dan selama ini saya kalau makan soto tuh kayak menikmati aja, tapi saya nggak tahu prosesnya ternyata sampai segitu besarnya. Ya, thank you buat Ray yang akan datang nanti. Pembacaan kita hari ini diambil dari Yohanes pasal 8. Ya, saya akan bacakan buat saudara. Setelah Yesus mengatakan semuanya itu, ya, waktu Yesus sudah mengatakan kepada orang-orang bahwa dia adalah terang dunia, dan setelah dia mengatakan semuanya itu, banyak orang percaya kepadanya. Maka katanya kepada orang-orang Yahudi yang percaya kepadanya, "Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku." Dikatakan, jika kamu tetap dalam my boundaries, ya, dalam firman-Ku, kamu benar-benar adalah murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran, dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. The truth will set you free. Jawab mereka, "Kami adalah keturunan Abraham dan tidak pernah menjadi hamba siapapun. Bagaimana engkau dapat berkata, kamu akan merdeka?" Kata Yesus kepada mereka, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya setiap orang yang berbuat dosa adalah hamba dosa." Jadi orang-orang Yahudi itu mereka menggunakan pendekatan secara garis keturunan, bahwa mereka adalah secara fisikal mereka keturunan Abraham dan mereka nggak pernah diperhamba. Tapi Tuhan Yesus berkata hal yang lain spiritual, bahwa kamu ini kalau berbuat dosa pasti menjadi hamba dosa, ya. Dan pembatasan ini bukanlah atas fisik, ya, tetapi spiritual bondage. Dan berbuat dosa di situ adalah sebenarnya kita melanggar batas, melanggar batasan. Dan itu sebabnya dia menjadi hamba. Dan berikutnya adalah di ayat 35. Dan hamba tidak tetap tinggal di dalam rumah, tetapi anak tetap di dalam rumah. Jadi ada batasan ternyata. Anak dalam rumah dan hamba itu di luar rumah. Jadi apabila anak itu memerdekakan kamu, kamu pun benar-benar merdeka. Dan di ayat sebelumnya tadi kita baca bahwa apa sih yang memerdekakan kita? Yaitu cuma kebenaran lah yang memerdekakan kita. Dan kebenaran yang akan kita pelajari hari ini adalah berbicara tentang boundaries. Ya, oleh karena itu judul khotbah saya hari ini adalah Boundary is Freedom.
Kita berdoa, Tuhan, kami siap untuk belajar. Berikan kepada kami hati yang mau diajar, mau belajar. Bukan hanya itu Tuhan, supaya kami bisa menjadi pendengar yang baik dan juga menjadi pelaku firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Yang 80 tahun yang lalu, bangsa kita merdeka dan dikasih batasan. Ya, jadi ternyata boundary is a freedom. Ya, batasan itulah yang memberikan kemerdekaan kepada bangsa kita, sehingga bangsa kita bisa mengambil alih dan sebagainya, bisa melakukan apa yang harus dilakukan dalam kawasan negara Kesatuan Republik Indonesia. Dan mari kita lihat definisi boundary. Boundary is a line which marks the limits of an area or a dividing line. Ya, boundary itu adalah suatu batasan, garis yang membatasi. Kita tahu garis awal dan garis akhir. Saudara, siapa yang sudah, saya waktu itu post di grup kita video tentang The Secret Successful Marriage yang Pastor Danny Hanafi. Siapa yang udah nonton? Ada ya, beberapa ya. Nah, ada satu poin di situ yang dibilang adalah boundary is freedom. Nah, saya terinspirasi dan saya mengulik yang dalam tentang boundary is freedom. Ya. Nah, saudara, saya kasih pertanyaan kepada saudara. What if there's no boundary? Apa yang terjadi kalau nggak ada batasan? Saudara bisa pikir? Saya kasih clue deh. Kalau saudara naik mobil nih, kecepatannya 100 km per jam, tapi nggak ada marka jalan, berani nggak saudara? Berani nggak? Nggak berani, saya juga nggak bakal berani. Ini aja foto ada yang keren tuh kayaknya, pas lagi berpapasan. Ya? Atau saudara main basket, tapi nggak ada garisnya. Sampai kapan saudara mau kejar ke bola? Bener gak ya? Dan kalau ada quality control, saudara bikin laptop gitu ya, tapi nggak ada quality controlnya, nggak ada benchmarknya, nggak ada batas maksimum dan batas minimum, apa yang terjadi? Saudara kan kehilangan customer. Atau saudara minum obat nih, paracetamol aja buat anak saudara, tapi nggak ada dosisnya. Atau saudara punya rumah, nggak ada pintu, apa yang terjadi? Semua orang bisa masuk, betul saudara ya? Kalau saudara punya anak kecil, mau nggak saudara taruh ke kindergarten, tapi nggak ada fencesnya, nggak ada pagernya, mau nggak? Saudara juga nggak nyaman nih. Tadi pertanyaannya kalau nggak ada boundaries, tapi bagaimana kalau ada boundaries? What if there's boundaries? Ya, nah jawabannya itu tergantung respon menurut saya. Ya, responnya adalah ada dua menurut saya. Bagaimana kalau misalnya ada boundaries? Anggap contoh yang tadi. Di highway ada kecepatan 100 km, ada marka jalan, tapi ada orang ya dari sebelah sana, dia melanggar batasan, dia ada di sisi kita, apa yang terjadi? Wah, kacau, bisa ada kecelakaan. Ya, apa yang terjadi kalau quality control juga ternyata batasnya itu dilanggar? Ya, contoh saudara beli mobil nih, ya beli mobil, terus kemudian safety-nya itu dikompromi lah, dan saudara pas lagi ternyata kecelakaan, bang, nggak keluar tuh airbagnya, saudara bisa dituntut perusahaan itu. Nah, bagaimana kalau minum obat, dibilang 3 kali sehari, dilewatin batas, ya, saudara minum 8 kali sehari, apa yang terjadi? Anak saya, Jonathan, waktu masih kecil, umur di bawah setahun, dia bangun tidur, kita juga belum bangun tuh hari Sabtu, ingat banget. Enggak, saya lupa hari apa. Dan kemudian dia udah di pojokan di kamar, ada bagian kloset, di situ saya taruh pamol di botol, udah dikunci sih. Akhirnya dibuka, dia minum, berapa ratus mili. Anak saya minum pamol, udah hampir botolnya habis. Saya panik banget, dan akhirnya saya telepon ambulans ya, enggak. Akhirnya saya telepon headline dulu ya, terus kemudian ditanyain bibirnya biru atau enggak dan sebagainya. Akhirnya saya memutuskan untuk bawa dia ke medical center, dan saya lihat dia anak kayaknya nggak ada apa-apanya sih ya, kayaknya rasa jeruk dia suka. Dan saya khawatir, saya kasih minum air banyak dan dicek sama dokter, akhirnya dia nggak apa-apa kok. Kalau ada apa-apa baru bawa lagi ke sini, ya udah. Nah saudara, saya ini punya energen. Sampai suka energen, angkat tangan. Oke, suka ya. Nah, energen ini
enak, bagus buat kita. Tapi apa yang terjadi kalau misalnya dia udah expired, ini harus 2 tahun yang lalu. Sesuatu yang baik, tadinya baik loh, karena expired, ya, udah violate the boundaries, membahayakan kita nggak? Ada yang mau minum? Saya kasih free loh. Ini udah expired 2 tahun nih. Ada yang mau? Ada yang mau? Hah? Mau ini mau? Ya sesuatu yang expired itu membahayakan saudara. Tapi sebenarnya ini belum expired nih. Saya kasih mulai aja deh. Contoh aja. Nah, tergantung respons. But what happened waktu boundary dihormati? Ya, waktu batas dihormati, ada order, ada keteraturan, ada keamanan, dan juga ada freedom, ada kemerdekaan saat boundary itu dihormati. Jadi what boundary for? Ada yang bisa jawab nggak? Buat apa sih batasan itu? Batasan itu buat apa? Apa sih fungsi batasan itu? Padahal sebenarnya saudara hidupi dalam tiap hari sebenarnya. Tiap hari saudara melihat batasan. Ya. Ada yang mau volunteer jawab? Memisahkan. Lagi. Satu lagi deh. Limit membatasi, ya. Dan dari 2 itu saya coba simpulkan. Saya juga mencari-cari bahasa apa yang sederhana, ya. Dan akhirnya saya mendapatkan yaitu define. Ya, batasan itu define yang memberikan batasan, membedakan, ya, mendefinisikan apa yang menjadi yours, milik kamu, dan apa yang menjadi milik mereka. Ya, makanya dalam pertandingan bola basket ada yours, ada theirs. Jangan sampai saudara scoring ke tempat sendiri. Saudara harus tahu bahwa saudara dan saya itu adalah responsible untuk mengamankan daerah ini dan menyerang lawan, ya. Dan di sini kata define tadi, jadi ternyata dalam kita bersosialisasi, ya, bukan hanya dalam pertandingan, ada yang namanya my responsibility, ada yours, ya, ada juga his, dan ada juga her, ya. Dan karena ada definisi inilah makanya ada kemerdekaan. Setiap daripada kita itu bertanggung jawab terhadap diri kita sendiri, ya, apa yang menjadi area kita. Dan apa yang terjadi saat ada illegal move? Ya, illegal move maksudnya gini. Saudara lagi berolahraga, saudara tackle, ya, atau saudara ini setiap daripada kita tuh punya harga diri, benar nggak? Ada harga diri yang kita lindungi. Nah, apa yang terjadi? Ini banyak kan konflik terjadi di antara sama pacar, suami istri, keluarga. Itu terjadi karena begini. You have your responsibility to yourself. Saudara bertanggung jawab atas diri saudara sendiri, ya. Saudara lagi nangis nih, marah, kesel, ya. Contohnya ini toge kemarin nih, kok nggak ada yang bantuin misalnya, sama banget nih, kesel, ya. Tapi saya bersyukur si Ray udah datang. Ray dia nggak nyerang yang lain, dia nggak ngomong begini, nggak ada yang bantuin gua nih. Dia sebenarnya kita nggak tahu, dia frustrasi di sana loh. Kita nggak tahu. Dia mungkin ngomongnya sama Cem, wah rese banget. Tapi untungnya di grup dia nggak ngomong, nih nggak ada yang bantuin. Dia cuma responsible terhadap dirinya sendiri. Dia cuma ngomong gini doang, I give up. Iya kan? I give up. Dia bilang cuma I give up. Nah, karena dia nggak nyerang yang lain, terus yang lainnya itu nggak merasa terserang. Akibatnya apa? Yang lain ada 2 orang bantuin. Yaudah deh, besok gue bantuin. Ya, ada Kasusi bilang, ada Chevelyn bilang bantuin. Tapi kalau dia ngomongnya misalnya, coba nih nggak ada yang bantuin gue, nyerang yang lain, kemungkinan besar jadi padahal cuma pengen ada simpati. Nah, saudara dan saya kadang-kadang dalam berkeluarga, dalam berpasangan, ya, suami istri, suka ngomong gini. Dia tahu saudara sebenarnya mau mengekspresikan feeling saudara, perasaan saudara, tapi saudara ngomong, gue capek, lu nggak ngerti sih. Nah, itu illegal move tuh, jangan. Lu nggak ngerti sih, dia udah nyerang, lu nggak ngerti sih, gue kan begini-begini dan sebagainya. Dia ngomong, ya, namanya harga diri. Orang tuh kalau udah diserang, nature-nya adalah nyerang balik. Apa?
gue nggak care sama lo, misalnya gitu kan. Suami istri misalnya, kamu nggak sayang sama aku, kamu nggak peduli sama aku, lihat nih. Terus suaminya ngomong, apa? Aku bekerja selama ini buat, tapi kamu bisa di rumah, kamu punya tas, kamu punya baju bagus, kamu peduli. Nah itu udah serang, illegal move. Itu yang menyebabkan kita tuh jadi perang. Itu karena itu, ya, illegal move. Nah, di saudara ada klub basket. Siapa yang suka basket di sini? Yuting suka basket tuh ya. Ya suka juga, Vivi suka. Di LA itu ada 2 klub, ya, namanya Lakers dan Clippers. Nah, udah sekian lama, I think 25 years, selama 25 tahun ini 2 klub itu share stadium. Ya karena cuma satu stadium, jadi 2 klub ini suka ganti. Jadi kalau bayangin, floornya harus diganti, jadi Lakers nanti Clippers gitu loh, capek banget. Akhirnya Clippers ini membuat stadium yang baru dibuka tahun 2024, ya, di Agustus. Harga stadiumnya itu 2 billions. Nah, ada yang menarik dari stadium ini. Satu sisi ya, ini sisi lawan itu dikhususkan, namanya disebut dengan the wall, tembok, the wall. Isinya itu garis kerasnya Clippers. Untuk bisa masuk di sini ada seleksi, gak sembarangan. Dan saudara harus cuma cheers buat Clippers dan harus boo buat lawan. Kalau ketahuan, di sini ada audionya, ada rekamannya, ada mic-nya. Kalau saudara loudest, saudara dapat diskon dan sebagainya. Kalau saudara ketahuan, saudara cheer up for the enemy, saudara langsung ditarik keluar, nggak bisa lagi, ya. Nah, tujuannya apa di sini? Dia ini buat gangguin kalau ada lagi free throw, digangguin, wah, diteriakin dan sebagainya, supaya ini nggak konsentrasi. Nah, basket itu beda sama tenis. Saudara tahu tenis ya? Kan kalau lagi serve disuruh diem semua ya, nggak boleh ada yang ngomong, harus sunyi banget supaya bisa konsentrasi. Di basket enggak, ribut. Kadang-kadang ada organnya, defense, rame deh. Nah, karena ini ada statistik mengatakan wall itu mempengaruhi mereka, jadi nggak masuk. Nah, tahu nggak saudara, untuk si penembak itu, ya, dia bisa konsentrasi itu gak sulit. Karena dipengaruhi sama yang lain. Ada boundaries, ya, ada boundaries walaupun tidak secara fisik, tapi ada boundaries yang bisa melewati batas. Itu suara dan juga visual. Wah, diganggu-ganggu dan sebagainya. Nah, tanggung jawab dia adalah di dirinya sendiri, dan dia nggak boleh marah atau ngambek. Gue nggak mau shoot, suruh dia diam, nggak bisa. Dalam basket diizinkan kayak gitu. Di tenis saudara bisa komplain kepada referee-nya, suruh mereka diam. Kalau nggak mau lanjut. Tapi dalam basket enggak. Nah, oleh karena itu dibutuhkan suatu kedisiplinan dalam pemain basket. Dia nggak boleh ngambek, dia nggak boleh marah, dia harus konsentrasi bisa shoot, ya. Dan fungsi yang kedua, tadi fungsi yang pertama adalah divide. Fungsi yang kedua sebenarnya protect, melindungi. Saudara, apa sih yang dilindungi? Yaitu value, nilai. Ya, makanya saudara tadi saya ngomong ada harga diri yang saudara lindungi. Jadi boundaries itu adalah untuk melindungi nilai. Nilai adalah apa yang anggap saudara penting dalam hidup. Ada yang orang menganggap penting dalam hidupnya adalah uang, ada yang karir, ada yang dianggap pentingnya adalah keluarga, ada anak. Apapun yang saudara anggap penting itu adalah nilai saudara. Ya, nggak selalu berpengaruh atau related dengan harga. Saudara masuk nih ke mall, ya, saudara lihat ada sepatu mahal, bukan sepatu mahal sih, sepatu bagus atau baju bagus. Pas saudara lihat, yang saudara lihat apa? Balik harga dulu, betul. Kalau harganya cocok, maka saudara kan apa yang saudara lakukan berikutnya? Paling panggil kan, ada nomornya enggak, gitu kan? Tapi kalau udah harganya nggak cocok, ya, karena saudara pikir, ngapain gue beli sepatu yang harganya itu 20 juta yang cuma buat diinjek? Ada orang punya prinsip seperti itu. Mendingan saya beli sepatu yang harganya 500.000 di Paul, pasar ular, yang penting melakukan fungsinya. Ya, benar lagi, orang beda-beda memberikan nilai. Nah, fungsi dari boundaries adalah untuk memprotect value yang dilindungi.
Karena di luar ini ada trap juga, ada treat juga sebenarnya. Ada good things, ada bad things juga. Dan juga harus bisa ada yang keluar namanya waste dan influence. Yang gampang untuk mendeskripsikannya adalah kulit saudara. Kulit saudara itu sebenarnya untuk melindungi apa yang di dalam, ya. Melindungi dari bad things, virus, ya, dan kemudian juga sebenarnya ada bisa mendapatkan sesuatu yang saudara butuhkan, ya, seperti saudara dikasih pelembab, saudara lagi masuk angin pakai minyak angin, ya, harus ada yang masuk juga, gitu ya. Dan kemudian juga harus ada yang bisa keluar seperti keringat saudara, ya, dan kulit saudara yang glowing itu juga akan memberikan influence. Kulit kamu bagus deh, ya, kurang lebih gitu ya. Jadi fungsi yang kedua adalah untuk melindungi. Saudara ingat waktu zaman COVID? Saya ingat banget zaman COVID. Semua orang jadi ahli banget. Jadi ahli apa? Ngomongin masker. Masker itu masih nembus katanya. Nih masker yang namanya N95. Oh jago banget. Gak akan masuk itu virus. Gak akan masuk. Saya kadang-kadang agak joking, kamu bisa, tapi pas lagi orang buang gas gitu ya, kamu bisa nyium nggak? Berarti kan nembus juga gitu loh. Ya udahlah. Dan di sini tau nggak saudara, waktu lagi kita pakai masker fungsinya apa? Saudara mau melindungi apa yang dalam diri saudara. Paru-paru mau dilindungi sedemikian rupa. Yang tujuannya adalah untuk melindungi dari ancaman luar. Dan oleh itu sebab itu firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Kalau kita kok jago banget untuk jaga paru-paru kita, kok kita jago banget menjaga ego dan harga diri kita, kenapa kita dalam menjaga hati itu ada kompromi, ada it's okay lah. Karena hati itu saudara, saya mau katakan, hati saudara adalah tanah yang baik untuk benih yang baik dan juga benih yang jahat. Ya, hati saudara tanah yang subur untuk benih yang baik dan juga benih yang gak baik. Jadi apa yang saudara izinkan itu akan tumbuh. Lalang itu gak tumbuh langsung begitu aja, pasti ada yang menabur juga kok. Saudara dengar firman Tuhan hari ini, saudara pulang, saudara mendengar berita, dengar apapun yang negatif, itu juga akan tumbuh. Mereka akan berkompetisi, siapa yang dominan, itu yang menang. Itu yang mencekik, firman Tuhan berkata, itu yang mencekik benih yang baik, ya. Dan saudara, tadi kan kita ngomongin definisi, dan kemudian boundaries itu untuk melindungi nilai yang saudara anggap penting. Nah, perlu saudara ketahui bahwa saat saudara melindungi nilai saudara, pasti ada challenge. Orang akan challenge apa yang menjadi nilai saudara, dari atas, bawah, kanan, kiri. Contohnya, kalau saudara nih nginep di hotel yang paling mahal, apa dong sebutin deh, bantuin rokok. Ayo rokok. Yang paling mahal, yang paling kamu suka deh. Yang paling mahal di dunia. Ya terserah apa. Burj Al Arab. Burj Al Arab. Ya. Nah, anggap dia ke Burj Al Arab. Terus dia mau beli kamar gitu, mau sewa kamarnya itu. Harganya berapa? 20 juta. 20 juta. Ya. 20 juta. Terus kemudian dia nawar, boleh nggak 5 juta? Gitu lah, misalnya kan. Nah, terus udah mau 5 juta, nggak bisa, dibilang 20 juta, ya, karena dia di challenge nih, ya, hotel itu di challenge sama rokok, sah aja, karena kan si itu melindungi nilainya, ya, terus kemudian di challenge sama rokok, terus rokok pikir dia kayak di Roxy, tanah abang gitu ya, dia pura-pura pergi gitu, ya, berharap dipanggil. Kalau dipanggil, boleh 10 juta lah, berapa gitu kan, 15 juta lah, tawar-tawaran. Dia keluar dari panggil-panggil. Karena akhirnya dia menyadari, oh bener nih, ini semua harga di sini asli berarti, gak ada kompromi sama sekali. Dan staffnya itu melindungi nilai yang apa ada di hotel tersebut. Nah bedanya, kemarin saya minggu lalu si Ko Erik cerita waktu di pernikahan, sorry aku pakai ilustrasi kalian ya. Dia cerita waktu nikah itu baju weddingnya, baju wedding dari berapa? 15 juta. Dari berapa? 15 juta. Ditawar berapa? Ditawar 3 juta. Ditawar 3 juta. Nego. Akhirnya dapat ya? Dapat.
Nah, dapat 3 juta, bayangin. Terus pas lagi berikutnya, next lagi ada baju yang kedua, kan artinya udah di challenge. Kalau saudara rasional, berarti ini semua harga yang di sini tuh berarti bukan harga yang asli, ya enggak? Terus dia mau nyewain harga baju yang kedua, dia nggak belajar juga, dibilang kasih berapa gitu, 12 juta. Dia kasih, kayak bilang gini, lu nggak belajar loh ya. Lu kemarin kasih gue 15 juta, gue tawar 3 juta. Kamu masih ngomong 12 juta lagi. Ya, gue nggak percaya harga lu segitu. Akhirnya harganya nggak segitu, bener-bener murah. Ya. Nah, saudara, nilai yang saudara lindungi itu akan di-challenge dari berbagai pihak untuk mengetahui bahwa sebenarnya tuh ada kelenturan nggak sih, boundary-nya ada kelenturan nggak sih, ada kayak kompromi nggak sih, ya. Makanya caranya adalah gimana untuk bisa mengkompromi dengan ancaman lah, dengan pressure lah, dengan temptation lah, atau dengan lust gitu ya. Nah, saudara, minggu lalu itu saya main basket di sini ya. Oh iya, untuk yang belum tahu, minggu depan juga ada basket. Basketnya itu dari mulai jam 5 sampai jam 7 untuk semua level. Dan tadi saya nggak mau ikut, cuman karena kurang 1 orang, akhirnya saya diajak ikut. Nah, pas lagi main itu ternyata rulesnya tuh nggak standar basket, ya. Karena saya tahu gimana, Roko pas lagi dribble bisa dipegang, dribble lagi double. Oh berarti oke. Traveling boleh. Nah, saya mau challenge, ya karena saya pastor gitu, saya pengen tahu, ini orang melihat saya tuh gimana ya? Apa nggak enak atau gimana? Kan saya berusaha challenge. Saya sengaja. Roko lagi dribble, saya dorong dia. Kurang ajar. Saya dorong supaya dia keluar. Saya berharap dia keluar langsung out gitu kan. Terus kemudian untung yang lainnya itu pada ngelihat dan sedih bilang, enggak, itu fault. Jadi saya melihat, oh jadi benar nilainya bahwa mereka melindungi, ada peraturan ini, saya dorong, saya berusaha didorong supaya dia keluar, tapi saya dianggap sama yang lainnya melakukan kesalahan, violate the boundaries, ya. Dan saudara tahu kan kalau misalnya di basket berapa kali? 5 kali ya. Kalau foul ya, maka dia nggak bisa main lagi. Ya, di bola bisa kena kartu kuning, kartu merah dan sebagainya. Dan disinilah kita akan belajar bahwa setiap value itu bisa di-challenge. Dan saya sebenarnya berusaha men-challenge minggu lalu. Dan ternyata challenge saya nggak berhasil. Dan terpuji bahwa mereka punya pendirian yang bagus terhadap nilai itu. Ya, tahu saudara? Tahu nggak ini apa namanya? Muscle ya. Bahasa Indonesia apa sih? Pokoknya untuk melindungi lah supaya anjing gak gigit. Untuk memasang ini, saudara nggak bisa langsung pasang. Bisa digigit. Caranya adalah gimana? Kita itu sebenarnya progressive creature, sama seperti anjing. Bukan saya menyamakan kita anjing, bukan. Cuman kita itu adalah progressive creature. Jadi caranya adalah anjing ini suka treat apa sih? Misalnya suka susu kayak, suka makanan apa gitu yang dia suka, maka makanan itu harus ditaruh di situ dulu, di kantongnya itu, di muzzle lah, saya ngomongin muzzle. Nah kemudian biarin dia datang endus-endus, dimakan gitu. Biarin beberapa hari gitu. Terus udah biasa, baru dipegang sama ownernya, masternya itu, dan ditaruh juga makanan yang sama, diginiin, ya. Kemudian dia deketin, dia makan. Oh iya, biasa. Nah berikutnya udah biasa, baru saudara masukin ke mulutnya dan dia nggak akan menggonggong, nggak akan marah. Nah itulah kerjanya saudara-saudara nggak sadar. Itulah yang membuat iblis membuat kita kompromi terhadap nilai yang kita lindungi. Ya, saudara yang pacaran, saya tahu banyak anak muda di sini. Ya, sex before marriage. Mulai cuman ya, pegangan tangan, it's okay lah, apalah. Dan akhirnya lama-lama kita tahu akhirnya kemana gitu. Karena kita adalah progressive creature. Saya pernah dengar ada cerita nih dari politician atau pengacara di Indonesia, katanya gini, di departemen kalau ada korupsi, tadinya awalnya korupsinya ditawarin korupsi gitu. Terus kemudian pas lagi korupsi, dia tadinya nggak mau, diidealis masuk karena anak baru, terus dikasih korupsi, dia merasa bersalah, dia pulang mandi bisa 3 kali, wah, karena merasa berdosa gitu. Terus kemudian next mana lagi, tawarin lagi korupsi lagi, dia ambil lagi, kali ini mandi nggak 3 kali, jadi 1 kali.
next mana lagi, kasih tawarannya korupsi lagi. Lama-lama gue nggak perlu mandi. Lama-lama bukan jadi dicari, nyari. Ada lagi nggak? Nah, kita itu adalah progressive creature kalau kita nggak sadar, karena kita akan di-challenge nilai yang kita pegang. Dan ini terjadi di garden, ya, di Taman Eden. Nenek moyang kita yang pertama kali, Adam dan Hawa. Dan tadi saya akan bacakan. Selanjutnya Tuhan Allah membuat taman di Eden di sebelah timur. Disitulah ditempatkannya manusia yang dibentuknya itu. Lalu Tuhan Allah menumbuhkan berbagai-bagai pohon dari bumi yang menarik dan yang baik untuk dimakan buahnya. Dan pohon kehidupan di tengah-tengah taman itu serta pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat. Ternyata Tuhan itu buatin tamannya itu udah Tuhan tumbuhkan pohon-pohon yang udah menghasilkan buah. Dan Tuhan juga tanam suatu pohon di tengah-tengah, ya, itu ada pohon pengetahuan tentang yang baik dan jahat, dan juga ada pohon kehidupan. Dengan kata lain, Tuhan ngomong kayak gini, hari ini dan tiap hari kamu aku perhadapkan kematian dan kehidupan dan kematian, ya. Lalu Tuhan Allah memberi perintah ini kepada manusia, semua pohon dalam taman ini boleh kamu makan buahnya dengan bebas, freedom. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau makannya pastilah engkau mati. Dengan tadi Tuhan ngasih tahu, hari ini aku berharap kepada kamu seperti di Ulangan dikatakan ada kehidupan dan kematian. Tuhan selalu rekomend pilihlah kehidupan. Ya, tiap hari mereka diperhadapkan itu. Dan zaman itu saudara, gak seperti sekarang. Kita banyak boundaries. Zaman itu cuma satu boundary-nya. Apa? Jangan makan itu doang. Saya kadang-kadang bertanya, Tuhan tahu bahwa semua dia akan melanggar, kenapa sih harus ditaruh itu? Kenapa? Jawabannya cuma free will. Karena Tuhan pengen kita mengasihi dia. Itu benar-benar free will, bukan karena dipaksa atau saudara ditaruh senjata dan saudara kasih saya nggak mau. Ya, walaupun cuma satu boundaries, ya, yang harus dihormati. Karena begini, Tuhan itu bilang kita tuh punya hubungan yang sangat erat, ya. Pencipta dengan ciptaannya, mereka berkomunikasi dengan baik, mereka punya hubungan yang baik. Nah, sebenarnya harus ada yang dilindungi, itu hubungan keduanya yang perlu dihormati, ya. Ini nilainya, the relationship is a big value yang harus dihormati, yang harus dilindungi. Dan Tuhan melihat apakah manusia itu akan mengorbankan, akan memilih untuk tidak melindungi, violate, dan mereka tidak menghargai nilai yang sudah disepakati, ya. Lalu ayat berikutnya, adapun ular ialah yang paling cerdik dari segala binatang di darat yang dijadikan oleh Tuhan Allah. Ular itu berkata kepada perempuan itu, tentulah Allah berfirman, semua pohon dalam taman ini jangan kamu makan buahnya, bukan? Dia ngomong gini, lu gak punya boundaries kan? Atau lu punya boundaries? Katanya semua, ya. Dan Iblis juga mau menekankan, Tuhan yang kamu punya hubungan pelit, ya, karena semua gak boleh dimakan, ya. Tapi no, something wrong with your statement, kata Hawa. Lalu saat perempuan itu kepada ular itu, no, buah pohon-pohon dalam taman ini boleh kami makan, bebas. Tetapi tentang buah pohon yang ada di tengah-tengah taman, Allah berfirman, janganlah kamu makan, ataupun raba buah itu, nanti kamu mati. Nah, iblis datang di sini untuk challenge what you protect, challenge the boundary, ya. Tetapi ular itu berkata, sekali-sekali kamu tidak mati. Padahal Tuhan ngomong kamu akan mati. Tetapi Allah mengetahui bahwa pada waktu kamu memakannya, matamu akan terbuka dan kamu akan menjadi seperti Allah, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Dan kemudian perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Ya. Dan akhirnya mereka jatuh. Kita tahu ya, mereka jatuh. Hawa memakan dan kemudian Hawa kasih ke suaminya, ya.
saya melihat bahwa kalau misalnya iblis ular gak bisa menggoda si Adam, dan dia akan menggunakan pihak ketiga. Kalau saudara dan saya nggak hati-hati, mungkin saudara punya firm ya terhadap saudara protect nilai yang saudara miliki, tapi dia akan masuk melalui orang yang ketiga. Hati-hati, karena Hawa di sini nggak pernah nanya, nggak pernah cek bener nggak ini, boleh nggak kita makan? Karena kan buahnya berbeda. Harusnya nanya ini buah apa ya? Ya, tapi karena dengan katanya Hawa ngomong gini, I don't need God, saya nggak butuh Tuhan untuk ngasih tahu pada saya apa itu baik dan jahat. Biarin saya menolong Tuhan, saya makan ini supaya saya nggak ngerepotin Tuhan lah. Saya tahu baik dan jahat. Ya. Nah, setelah mereka jatuh, ya tadinya mereka boleh masuk loh. Mereka boleh masuk makan dengan bebas. Bahkan binatang-binatang pun itu diantar ke Adam untuk kasih nama. Nah, ada sesuatu yang menarik. Iblis itu, setan itu, dalam bentuk ular, dia itu suka masuk tanpa diundang. Iya, dia masuk tanpa diundang ke taman itu. Dan apa yang terjadi setelah mereka jatuh, Tuhan ngasih boundary sekarang. Berfirmanlah Tuhan, sesungguhnya manusia itu telah menjadi seperti salah satu dari kita, tahu tentang yang baik dan yang jahat. Maka sekarang jangan sampai ia mengulurkan tangannya dan mengambil pula dari buah pohon kehidupan itu dan memakannya, sehingga ia hidup untuk selama-lamanya. Tadi kok dikasih diperhadapkan kehidupan dan kematian, kenapa kamu pilih kematian? Nah, supaya jangan-jangan nanti mereka kalau udah pikirannya selalu jahat, intensinya selalu evil, karena udah mengetahui baik dan jahat, jangan sampai mereka menyentuh atau memakan pohon kehidupan. Apa yang dilakukan sama Tuhan, lalu Tuhan Allah mengusir, dikasih boundary, mengusir. You don't belong in this garden anymore. Supaya ia mengusahakan tanah dari mana ia diambil. Ia menghalau manusia itu, dan di sebelah timur Taman Eden ditempatkannya beberapa kerub dengan pedang yang bernyala-nyala dan menyambar-nyambar untuk menjaga jalan pohon kehidupan. Tuhan kasih pagar sekarang. Tuhan kasih pagar, gak boleh lagi masuk. Tadinya mereka bebas. So, my question is, gini deh, sebelum saya lanjut. Nah, kalau saudara nggak tahu batasan, nggak mengenal batasan, apa yang terjadi kalau anak saudara dan anak saya nih belum mengenal kebatasan, nggak tahu batasan, terus ada cowok cewek pacaran anaknya, apa yang terjadi? Saudara bisa tebak tuh apa yang akan terjadi. Mereka belum tahu tentang batasan, pergi ke luar negeri, sekolah di luar negeri, sekolah di New Zealand, di Christchurch, nggak ada orang tua, mereka nggak kenal batasan, pacaran. Udah tahu deh ketebak jadinya kayak apa, ya. Oleh karena itu, untuk kita para daddy, mami, orang tua, tugas kita adalah kenalin mereka, latih mereka untuk tahu batasan, supaya saat lagi mereka pergi dari rumah, mereka tahu batasan, ya. Karena kalau misalnya saudara pacaran ya, dan pacar saudara nggak tahu batasan, bukan hanya masalah touch ya, tapi apapun, nggak tahu boundaries. Apa jaminannya dia menikah nanti dia akan mengerti batasan? Gak juga. Kalau dia udah melanggar batas, udah tahu. Saran saya ya, karena saya kan nggak bisa kontrol diri hidup saudara, tinggalin deh. Ya. Kalau udah marah nih, bagi pacaran marahnya udah kelewatan, udah lempar dan udah mulai gak ada jaminan. Saudara pikir, siapa tahu senikah dia berubah. Sama seperti dia gak bisa berenang, atau dia gak bisa naik sepeda sebelum nikah. Saudara berharap, nanti pas lagi nikah dia bisa naik sepeda. Ya enggak lah. Sebelumnya saudara bisa terawang. Oke? Nah, pertanyaan berikutnya adalah, whom are you listening to? Siapa yang saudara dengar? Karena apa yang saudara dengar itu akan menentukan tadi saudara melindungi nilai yang saudara lindungi atau enggak. Hawa itu siapa yang didengar? Ular yang didengar. Bukan Tuhan lagi, ular yang didengar. Dalam bahasa Ibrani Shema. Ya, tahu saudara, saya juga baru tahu nih. Kemarin pas di conference kasih tahu. Dan akhirnya saya Google juga, bener gak sih? Jadi untuk orang Yahudi, bangsa Yahudi ya, mereka itu ngajarin anak, kan kita kan nggak anak, kalau kita punya anak ngajarin anak ngomongnya apa? Rebutan, papa, mama, papa, mama. Mama, papa, sampai duluan lah supaya. Tapi mereka enggak.
mereka ngajarin satu kata yang namanya Shema. Shema itu artinya mendengar, listen Shema. Shema itu adalah doa orang Yahudi. Saudara pernah dengar Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad, yang artinya hear, dengar, oh Israel, the Lord is our God, the Lord is one. Dari kecil mereka belum bisa ngomong, udah dikasih tahu Shema, dengar, Shema, Shema, mendengar Tuhan, mendengar suara Tuhan. Ya, karena kalau enggak, saudara akan jauh. Bangsa Yahudi yang tadi kita baca, yang tadi pertama kali ya, yang pasangan tadi kita baca di awal pembukaan, mereka berargumentasi, oh bapak kami ini adalah Abraham. Terus bilang, kalau bapak kamu Abraham, kamu akan mendengarkan aku karena dia bersuka cita saat melihat hari ini. Ya. Oh, dan kemudian bapak kami adalah Allah. Kalau bapak kamu Allah, maka kamu senang mendengarkan saya. Dan 44, iblislah yang menjadi bapamu, dan kamu ingin melakukan keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula di Taman Eden itu, dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala pendusta. Tetapi karena aku mengatakan kebenaran kepadamu, kamu tidak percaya kepadaku. Siapakah di antara kamu membuktikan bahwa aku berbuat dosa? Apabila aku mengatakan kebenaran, mengapakah kamu tidak percaya kepadaku? Karena kebenaran itu akan memerdekakan kita. Nah ini gini, barang siapa berasal dari Allah, ia mendengarkan firman Allah. Itu sebabnya kamu tidak mendengarkannya, karena kamu tidak berasal dari Allah. Katakan sama-sama, Shema. Shema. Mendengar. Ada satu boundaries yang saudara dan saya sebenarnya udah familiar. Apakah itu? Ini dia. Apa namanya? Pintu. Ya, pintu. Pintu. Apa fungsi pintu? Melindungi ya. Melindungi apa yang ada di dalam rumah saudara, anak saudara, ya, properti saudara, mobil saudara, ya, dilindungi. Kan pintu itu kan sesuatu yang fleksibel, harus ada in dan out, benar ya? Ya, saudara juga harus bisa mengeluarkan sampah juga, jangan semuanya dia in nggak bisa keluar, enggak. Makanya ada pintu itu ada in dan out. Nah kalau misalnya kayak rumah townhouse gini, ya, layoutnya bersama, benar nggak? Ya, atau nggak saudara di hotel kamarnya juga bersama. Apa yang membedakan antara properti dia dan properti saya? Ya karena ada kunci. Kunci saudara itulah yang bisa membuka pintu, ya, pintu saudara sendiri, dan orang lain nggak akan bisa masuk. Oke? Nah, siapa di sini yang masih nyewa kamar? Ya, nyewa kamar ya. Pintu kamar saudara itu adalah yang menjadi batasan, boundary antara saudara dan landlord saudara atau tenant yang lainnya. Dan mereka itu nggak bisa violate it. Kalau mereka buka kamar saudara, berarti mereka udah violate the boundary. Ya, di dalam kamar saudara, saudara bebas lakukan apapun. Saudara nggak boleh, nggak dibatasi. Saudara mau ngapain, terserah saudara dalam kamar saudara. Dan mereka nggak berhak untuk masuk dan ngapa-ngapain dia. That's your boundaries. Ya, jadi pintu itu adalah boundaries yang harus dihormati oleh tenant yang lain dan juga landlord yang lain. Sampai sini ngerti ya? Ya, pintu. Tahu saudara? Kata pintu ini juga sebenarnya udah Tuhan kasih tahu di Kejadian pasal 4. Ya, ada cerita tentang tahu Kain dan Habel, adik kakak. Habel itu kasih persembahan, dihormati sama Tuhan. Kain itu enggak dihormati persembahannya. Tapi Kain itu milih solusi yang cepat. Instead nanya sama Habel, apa sih yang harus gue kasih ke Tuhan supaya diterima? Enggak, dia mau shortcut. Gue bunuh aja dia. Solve. Jadi nggak ada yang win. Nah, di sini dikatakan begini, pas lagi udah marah si Kain, Tuhan ngomong sama Kain, mengapa hatimu panas dan mukamu muram? Apakah mukamu tidak akan berseri jika engkau berbuat baik? Tetapi jika engkau tidak berbuat baik, dosa sudah mengintip di depan. Udah ada boundary, ada bordersnya. Sebelum dosa masuk, dia ada di depan pintu, ya, sangat menggoda engkau, tempt engkau, tetapi engkau harus berkuasa atasnya. Dengan kata lain, atasi dosa itu di luar pintu,
Dia masih mengintip, masih di luar pintu. Saudara harus tahu, ini kalau saudara harus lindungin. Jangan biarkan dia masuk. Kalau udah masuk udah telat. Udah telat, saudara. Harus diatasin di luar pintu. Jangan biarkan masuk. Ya. Pintu itu penting. Pintu itu adalah boundaries. Karena dalam pintu itu tanggung jawab saudara. Dan saudara nggak boleh marah sama orang apa yang terjadi dalam sini. Nggak, saudara, itu your responsibility. Dan Tuhan ngasih saran. Kalau sebelum berbuat dosa itu biasanya itu ada delay. Selalu ada delay. Dan dia cuma baru mengetuk, ngintip. Ya, kita kan selalu tadi berdoa, doa Bapa kami, jauhkanlah kami dari pada yang jahat, lepaskan kami dari yang jahat, dan jauhkanlah kami dari pencobaan, begitu kan? Tapi kalau kita berdoa gitu, tapi kaki kita mengarah kepada pencobaan, ngapain? Kita harus tahu bahwa di depan pintu dia mengintip, atasi di luar pintu, jangan bawa masuk di luar ini, atasi dia, kuasai dia, ya. Tapi kita tahu Kain enggak, berbiasa sama Tuhan, atasi di luar, dia nggak peduli, ya. Tuhan Yesus bilang gini, aku adalah pintu. Pernah dengar ayat itu? Dia ngomong, aku adalah pintu. Itu di chapter yang sering ngomong, aku adalah gembala yang baik, ya kan? Di situ ada cerita, dia juga ngomong adalah gembala yang baik, dan dia juga aku adalah pintu. Nah, katanya pintu itu yang membatasi, dombanya itu bisa masuk dan bisa keluar, kan tadi. Ya, saat masuk mereka aman, saat keluar mereka ketemu padang rumput. Ya, kalau masuk aman, keluar mereka menemukan padang rumput. Ya, tidak ada keluar masuk. Ya, ini ayatnya. Maka kata Yesus sekali lagi, aku berkata kepadamu, sesungguhnya akulah pintu, the boundary, kebenaran. Tuhan Yesus adalah, aku adalah jalan dan kebenaran, the truth will set you free. Pintu ini penting buat kita. Akulah pintu ke domba-domba itu. Semua orang yang datang sebelum aku di luar pintu itu adalah pencuri dan perampok yang akan challenge dan mengambil nilai saudara dan saya. Dan domba-domba tidak akan mendengar mereka. Akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, dia akan selamat, dan dia akan masuk dan keluar dan menemukan apa? Padang rumput. Pencuri datang hanya untuk mencuri, membunuh, dan membinasakan. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan. Pintu adalah boundary, baik untuk kita saat masuk dan keluar. Makanya di berkat firman Tuhan berkata apa? Jika engkau mendengarkan suara Tuhan, Shema, ya, dibilang Tuhan akan membiarkan musuhmu dan diberkati saat kita masuk dan diberkati saat kita keluar pintu. Nah, Tuhan Yesus tahu, akulah pintu yang melindungi kamu sebenarnya. Dia juga ngomong, di luar aku tuh kamu gak bisa berbuat apa-apa. Tinggallah dalam aku, katanya. Tinggallah dalam aku. Di luar aku itu kamu gak bisa berbuat apa-apa. Jadi kalau saudara pikir semua yang saya punya, kekayaan, terus kamu akan tenaga kekuatan saya, wait a minute, itu karena ada pintu. Makanya tadi saya doa, coba kalau pintu itu diangkat dari kita 5 menit aja dari kehidupan kita, kehidupan saudara akan kacau lah. Semuanya yang ada tuh karena pintu ini, ya. Karena saat kita masuk kita aman dalam boundariesnya, dan saat kita keluar kita akan menemukan padang rumput. Oke? Pintu melindungi domba di dalam dari yang jahat, dan juga pintu memberikan akses kepada padang rumput yang kita butuhkan. Nah, ayat yang terakhir. Jika ya, baca sama-sama, 1, 2, 3. Jika ya, hendaklah kamu katakan tidak. Jika tidak, hendaklah kamu katakan tidak. Apa yang lebih daripada itu berasal dari si jahat. Nah, ini boundaries. Di dalam iya, di luar tidak. Pas lagi mau menggoda, mau challenge value saudara, dia mengintip. Saudara bisa menguasainya. Iya tidak. Kalau saudara bisa kompromi, bergeser batasnya, itu playgroundnya iblis lah. Saudara jangan play. Don't play with devil lah. Saya kasih tau. Don't play. Dia itu tester, the best tester in the world loh. Usianya ribuan tahun. Sebelum saudara lahir dia udah ada. Ya, dia juga mencobai Tuhan Yesus. Dia mencobai Adam juga. Dia udah ahli lah.
Dia udah ngeliat manusia itu udah banyak, udah tahu kelemahan kita. Don't play with devil, oke? Jadi saudara cuma ya, tidak. Saudara harus tahu batasan, kenali batasan. Bagaimana cara kenali batasan? Baca firman Tuhan lah. Karena kalau enggak saudara kan udah ditipu. Kan tadi saya bilang kita tuh progressive creature. Temen bilang nggak apa-apa tau, it's okay. Culture di sini freestyle, di sini bebas. Apa? Siapa saudara dengerin? Kalau saudara nggak tahu firman Tuhan, ya oh iya deh, nurut deh. Tapi konsekuensinya nanti. Saudara mau merdeka? Amin. Nah saudara harus tahu. Ini tugas saudara saya. Tahu boundariesnya. Ya, tidak. Karena kalau abu-abu itu grey, itu bahaya. Itu lahannya iblis, dia jago banget. Hawa bisa ditipu loh. Hanya cuma gara-gara discussion doang ditipu. Padahal satu boundary doang, nggak boleh makan. Cuma satu. Kita sekarang ada banyak banget aturannya. Cuma satu aja gagal. Kita yang banyak. Oleh karena itu, saudara, pelajari firman Tuhan. Saya saranin kepada saudara, paksa diri saudara untuk baca firman Tuhan tiap hari. Itu akan memberikan saudara hikmat. Tiap hari, ya, pikiran saudara akan terbuka. Walaupun belum ngerti nggak apa-apa, ya. Di Bible sekarang tuh ada namanya referensi kok. Di YouVersion juga bagus. Pasal yang saudara baca, saudara bisa klik dan sebagainya. Saya lihat ada video juga kadang-kadang menjelaskan. It's okay. You need that karena you need the boundaries. Boundary is freedom. You need boundaries. Jangan bilang makanya saya nggak terlalu setuju dengan liberal. Saya nggak setuju dengan liberal. Liberal itu mengiyakan semuanya boleh bebas, iya boleh bebas. Gak lah. Kalau nggak ada boundary, negara juga nggak ada batas. Ya, ingat itu, pintu adalah boundaries yang harus saudara jaga. Iblis itu menggoda di luar. Dosa itu menggoda selalu di luar, belum bisa masuk. Saudara yang ngasih akses, saudara buka, you play with it, then it comes in. That's it, finish. Ya, dan kerusakannya itu mahal banget. Amin, saudara. Kita saya berharap saya bisa menjelaskan dengan sangat baik the boundaries ini. Dan kalau saudara yang belum dengar tentang yang marriage itu, saya saranin untuk suami istri dan untuk yang belum menikah, saudara nonton itu, saudara akan terselamatkan dari problem yang gak harus saudara alami. Karena di cerita khotbah itu ada orang 8 tahun berantem suami istri, gak selesai masalahnya. Cuma pas hanya karena mengerti boundaries, satu session selesai. Nah, saudara tonton itu yang saya nggak mungkin ngasih sesuatu yang nggak value karena waktu saudara itu berharga. Saya tahu saudara itu punya waktu sangat berharga. Karena itu kadang-kadang saya post cuman it's optional. Saya juga nggak bisa maksa, cuma saya saranin. Amin, saudara. The boundary is a freedom. Boundary is freedom. Lindungi nilai yang saudara pegang. Karena nilai itu akan di-challenge dari berbagai macam arah. Orang akan berusaha menawarkan pada saudara untuk korupsi waktu, korupsi uang. Tapi kalau saudara punya nilai ini, any challenge, you will say, no, I know that the boundaries, no, I will say yes to this. Siapa yang saudara dengarkan, itu akan menentukan apakah kompromi itu akan terjadi atau tidak. Dosa, iblis selalu mengetuk di luar. Firman Tuhan berkata, kuasai itu selama dia masih di luar. Jangan izinkan masuk. Sehingga saudara bisa menjadi alat kemuliaan Tuhan. Karena pada dasarnya adalah saudara saya adalah mempelainya dia. Ada value yang saudara harus jaga, dan saya juga jaga. Sampai dia nanti datang kedua kalinya menjemput kita, biarlah kita kedapatan menjadi calon mempelai yang setia, yang menunggu, yang tidak mau cheating, tidak mau beralih kepada Tuhan yang lain.